Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah kembali untuk bertatap muka ya. Tatap mukanya secara apa nih? Secara offline ya. Nah, ini. Ayo cek ya. Yang lihat siapa, Pak? Ini YouTube apa gimana? YouTube. Oh, YouTube ya. Simpan berarti ya. Baik, sebelum kita mulai, kita buka dulu pertemuan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga saya 2 tahun lalu kurang lebih ya. 2 tahun lalu ya. Itu ada tugas menghafal doa-doa sama saya ya. Benar nggak? Nah, ada kalau nggak salah tuh ada 9 halaman apa 8 halaman gitu. Ya. Hah? Iya. Saya ngelotoknya rontok gitu ya. Kita buka dulu dengan doa yang saya baca, diikuti ya. Mereview kembali aja, ulang-ulang lagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Yang hafal siapa? Masih hafal? Ada yang masih hafal? Halo? Iya, yang tadi 3 hafal enggak? Lupa apa? Ya, kalau dihafal, kalau dirutinkan insya Allah masih hafal ya. Nanti kita tes lagi kapan-kapan. Baik, teman sekalian, tema kita insya Allah sekarang kembali. Ini pertemuan keberapa? Sebelum mana? Oh ini ya. Kalengnya masih yang dulu, Pak? Masih ya? Oh. Yang berubah apa? Status atau apa? Ah, belum. Belum ada. Oh. Kita ngulas sedikit tema ini ya, hidayah. Al-hidayah. Hiyal hidayah. Apa itu al-hidayah? Apa itu al-hidayah? Hidayah itu adalah apa? Kalau kita terjemahkan. Hidayah itu ada anugerah. Ya, kalau kita definisikan sebetulnya akan petunjuk ya. Hidayah itu adalah petunjuk ya. Isyarat ya. Bisa juga ilham dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang Allah berikan kepada orang-orang umum ya. Dalam pengertian ilham umum. Cuman kalau menurut kita adalah hidayah ini adalah a'zamu nikmah ya. A'zamu an-nikmah ya. Nikmat a'zamu nikmati ya. Nikmat yang amat agung ya, hidayah itu. Kenapa? Karena dengan hidayah inilah ya, teman-teman sekalian, kita nanti akan otomatis ya terbagi menjadi bagian apakah orang-orang yang ahlul khair, ya, ahlus sa'adah atau ahlus syaqwah ya. Orang-orang yang dia mendapatkan sebaliknya, yaitu kemelaratan, kesengsaraan dalam kehidupan. Pertanyaannya adalah, kita ini termasuk orang dapat hidayah atau tidak? Pertanyaannya. Yakin nggak? Yakin atau tidak? Ya harusnya kita yakin ya, bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada berapa indikator ya, atau tanda atau ciri ya, ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah kita lihat ya dalam sebuah hadis Muslim. Apa itu? Kemudahan ya. Kemudahan dalam beramal. Kemudahan dalam beramal soleh. Beramal soleh. Ada antum di sini sih. Ada orang yang santo ada di sini. Berapa tahun lama? Udah lama? Main lagi?
Oh, lagi ini jangan-jangan. Lagi ngeliput ya. Nanti diedit ya. Bagian media. Teman-teman sekalian, jadi dalam sebuah hadis Muslim, ketika itu sahabat Rasul sedang berkumpul ya. Ini motivasi kembali ya, hadis yang pernah saya sampaikan. Dan bermanfaat buat kita ya. Jadi ketika sahabat Rasul sedang berkumpul, Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nari aw minal jannah." Ketahuilah ya, sungguhnya di antara kalian ini qad kutiba, telah dipastikan ya oleh Allah bahwa tempat kita itu di surga atau di neraka. Jadi kalau si fulan itu, si fulana itu sudah dipastikan. Ini kita ini semua nih jamaah ya, ini sudah dipastikan oleh Allah di mana tempat kita. Kira kita maunya di mana? Di surga atau neraka? Surga. Maunya begitu ya kan? Walaupun sedekahnya 2000 ya. Iya kan? Bener nggak? Iya. Walaupun subuhnya kesiangan, iya kan? Maunya tetap aja di surga kan? Begitu. Walaupun kadang-kadang sama orang tua kita lupa, lalai ya. Sama Quran kadang-kadang juga kita lalai gitu ya. Baca Quran pengennya surga, tapi baru Yasin udah meremelek gitu ya. Ngajinya pengen di pojokan aja gitu ya. Tapi pengennya surga kan? Gitu. Itu manusiawi ya, semua pasti surga. Namun kata Rasul, qad kutiba. Semua telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di neraka atau di surga. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina?" Ya. Ya Rasulullah, kalau begitu ya kita udah aja tawakal pasrah bahasanya. Enggak usah ngapa-ngapain ya. Duduk saja, diam gitu ya. Wa nad'ul amal. Di kita enggak usah beramal. Udah kita enggak usah beramal, kita diam saja nanti otomatis kita dapat surga dapat neraka. Apa jawaban Rasulullah kepada sahabat yang mengatakan begitu? Jawabannya adalah enggak begitu ya. I'malu fakullun muyassarun. Ya. Apa kata Rasul? Enggak begitu. Beramallah kalian, ya kan? Sesungguhnya semuanya akan dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullun muyassarun. Jadi orang-orang yang i'malu fakullun muyassarun. Orang-orang ahli surga nanti akan dimudahkan beramal untuk amalan surga. Orang-orang ahli neraka nanti akan dimudahkan untuk amalan penduduk neraka. Nah, mudah-mudahan tanda teman-teman betah duduk dalam taklim itu tanda kemudahan amal. Dan itu tanda ahli surga insyaallah. Ya. Makanya sebuah pertanyaan dan atau sebuah masalah besar ketika kita malas melakukan kebaikan. Coba kita buka surah At-Taubah 46. Ayo, ya. Surah At-Taubah ayat 46. Di sana ada kata Shalih Utsaimin itu hadhil ayatu khatiratun jiddan wa mizanun ya. Ini ayat yang sangat mengerikan sekali, ya, menyeramkan sekali dan butuh menjadi pertimbangan bagi kita. Mizanun. Surah At-Taubah ayat 46. Ya. Ini lawan daripada ini ya, kebalikan daripada kemudahan beramal. Surah At-Taubah 46. Panca dapat tak? Bu, Ita, ketemu. Bu. Iya, boleh. Dan jika mereka berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal. Nah, ini ayat ya, jamaah sekalian jazakumullah, ini bahaya sekali ya kalau kita perhatikan bagi orang-orang yang malas. Ya. Makanya Allah menyebutkan walau aradul khuruja la a'addu lahu 'uddah. Kalau seandainya orang-orang ya khususnya ayat ini al-munafikun itu mereka itu la a'addu ya lahu 'uddah. Mereka itu mau keluar ya berjihad, artinya beramal soleh, beramal dakwah. Khususnya ayat ini terkait peperangan, berjihad bersama Rasulullah. Jadi kalau ada di antara sebetulnya orang-orang yang mereka ya orang-orang munafik itu mau berperang, pasti mereka la'adu lahu uddah. Mereka pasti akan mempersiapkan persiapan bekal itu. Namun apa? Walakin karihallahum bi'athahum. Allah tidak suka. Tuh, perhatikan. Allah tidak suka dengan amal-amal mereka. Dengan perbuatan kebaikan yang mereka akan kerjakan. Fasabbatahum. Ya, apa tuh? Fasabbatahum. Allah lemahkan kan? Dibuat apa? Malas. Jadi nggak ada bergairah.
Makanya kalau ada orang malas itu, hati-hati kata ya apa namanya para ulama. Itu bisa jadi Allah sedang tidak suka dengan amal kita. Jadi ketika kita misalnya lagi mau tilawah gitu ya, tilawah atau ngaji lah, ngaji taklim. Jam berapa nih kantor buka? Jam 9. Ah, pengajian. Ah, pagi mah ngaji dulu. Males tuh duduknya males, kadang hadirnya males, kadang-kadang buat nulis juga, kadang cuma coret-coret nggak jelas gitu kan? Kan ini kan tulisan semua, nggak tahu isinya apa kan? Males gitu. Pokoknya males ngaji, males baca Quran, males apa? 5 waktu, males beramal soleh. Bisa jadi itu adalah kemalasan itu sengaja Allah berikan karena Allah nggak suka dengan keterlibatan kita. Gitu. Mereka kata para ulama, kalau lagi males apa obatnya? Diikutin malesnya. Dipaksa. Allahumma paksakan. Oh. Itu nasihat dari Kiai saya itu. Ya dari dulu tuh. Ingat betul dari mungkin dapat saya lagi zaman TPA dapat nasihat. Allahumma paksakan. Maksudnya ya dilawan gitu. Karena bisa jadi sekarang kita malas, lama-lama terbiasa. Ya. Dan itu jadi kebiasaan. Jadi kalau sudah kebiasaan, Masya Allah itu jadi indah itu ya. Jadi baca Quran gitu. Teman-teman coba. Baca Quran 1 juz bagi orang-orang tertentu, kira-kira berat nggak? Bukan berat lagi, berat banget. Benar nggak? Saking beratnya ya, berat. Gitu. Tapi bagi orang tertentu, Quran 1 juz, enteng nggak? Enteng sekali. Sudah tilawah 1 juz? Alhamdulillah sudah. Kadang-kadang jangan 1 juz, 1 halaman saja. Luar biasa itu. Keringat dingin kan? Benar, coba deh nggak percaya, teman-teman. Kalau yang jarang baca Quran itu. Megang Quran aja kadang-kadang susah. Kadang-kadang bagaimana mau baca Quran, baru ngebukanya aja, berat. Benar nggak? Ngaji aja, bagi ada orang tertentu. Ada jamaah saya kemarin, dia emang indikasi gangguan jin ya. Itu kalau ngaji, teman-teman, itu pasti terap. Duduk taklim. Nggak ada apa-apa ya, nggak rukyah, nggak apa. Itu nggak betah. Jinnya tuh mual terus. Tapi lama-kelamaan biasakan, ikut halakoh ya sekarang tuh ngaji sama saya, itu alhamdulillah membaik. Sebelum ngamuk, kalau sebelumnya ngamuk lama-lama terap, maaf ya, buang angin, kentut. Kalau ngaji kentut ya boleh dibuang, pelan-pelan aja ya, jangan sampai kedengeran ya. Itu reaksi apa? Positif atau negatif? Positif ya, berarti mengeluarkan setannya tuh. Itu ya, jadi hati-hati dengan kemalasan. Sehingga kata Allah apa akhirnya? Wa qila qudu ma'al qaidin. Tinggallah kalian bersama orang-orang yang tinggal, bersama orang-orang yang malas gitu ya. Jadi kalau ada orang yang diberikan kemudahan untuk beramal, itu tanda kebaikan. Baca Quran, ya yang sederhana kita baca Quran. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu enak. Terus ringan. Teman-teman tahu lah, kadang-kadang kita ada saatnya baca Quran tuh malas ya, benar gak? Kadang-kadang baca Alif Lam Mim itu ayat kursi aja, kadang-kadang, mohon maaf, ayat Quran itu berat sekali. Alladzina yu'minuna. Pernah nyobain nggak gitu? Ada nggak? Pernah ngalamin nggak gitu? Itu hati-hati tuh. Dipaksa aja. Kalau nggak pindah tempat. Berarti tempat yang kita sedang baca itu bermasalah. Itu kan adab itu. Kalau kita baca di sini, misalnya teman-teman bacalah sebelum mulai kerja ada tugas, misalnya tilawah gitu ya. Tapi jangan lagi kerja pas tilawah ini juga keliru gitu ya. Ada tilawah atau di rumah misalnya, di sini posisi ini kita ngantuk, pindah aja Pak. Itu memudahkan. Bahkan bagus kita kalau tilawah itu pindah-pindah. Bahkan sholat pun di rumah pindah-pindah teman-teman. Maka nanti akan menemukan tempat-tempat yang kok nggak enak ya tempat ini, gitu. Itu akan ada saat-saat tertentu begitu. Ya, jadi kemudahan beramal itu adalah apa? Tanda-tanda orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Fakullun muyassarun. Jadi muyassar. Jadi al-muyassaru fil amal ya. Jadi kemudahan-kemudahan dalam beramal soleh itu tanda kemudahan ya. Kata apa namanya? Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Ini teman-teman sekalian jazakumullah ya. Jadi kalau kita ya apa namanya? Kemudahan mengerjakan kebaikan-kebaikan itu berarti kita ditandai sebagai orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, kalau malas ya berarti kita sedang tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau malas harus dilawan. Apa doa supaya kita dapat hidayah Allah? Ada nggak?
Dan hidayahnya perlu diusahakan ya. Betul nggak? Hidayah perlu diusahakan nggak? Kan ada hidayah itu ada, pernah dulu kita bahas ini. Ya. Mereview kembali ya. Taufik dan hidayah irsyad. Ya. Apa taufik itu? Taufik itu adalah hidayah yang murni Allah anugerahkan ya ke hamba Allah Subhanahu wa taala yang langsung. Kalau irsyad ini hidayah yang Allah anugerahkan, namun ada upaya ikhtiar kita. Kayak taklim, ikut halaqah, ikut ngaji, pengajian, itu namanya hidayah irsyad ya. Rasulullah SAW bagian daripada hidayah irsyad ya, beliau datang ya diutus untuk memberikan petunjuk gitu ya. Ulama-ulama kita, guru-guru kita gitu ya. Jadi ada hidayah yang diupayakan oleh kita apa namanya? Hidayah irsyad, irsyadun ya. Nah, hidayah irsyad inilah teman-teman ya yang nanti kita dengan sering rutin itu akan mudah. Di gimana kita cara mendapatkan hidayah taufik? Salam. Berdoa banyak-banyak sama Allah. Ya. Saya rasa nggak ada pasukan ini lagi, ternyata masih ada ya, yang pasukan belakang itu. Dulu yang apa? 2 orang ya, Bu, 3 orang dulu pas ngaji itu. Pelatih ya. Bu siapa, Bu? Ada datang? Bu Esti ya? Bu Esti sama siapa kemarin ya? Mana? Oh iya. Tapi duluan hari ini. Iya, ingat Bu ya. Udah kita begini terus ya. Nyusul. Biasanya kadang-kadang materi itu suka ditinggalin tuh ntar gitu nungguin ibu datang. Nah, hidayah dengan cara apa? Hidayah dengan cara belajar ya. Ada doa tadi, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal enggak? Ya Allah, aku minta kepadamu apa? Hidayah, petunjuk. Ya, apalagi? Allahumma huda wat tuqa, ketakwaan, wal afafa, ya terjaganya kehormatan diri, wal ghina, dan kekayaan ilmu dan harta. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ini enggak masuk, ini kan enggak kamera masuk. Oh, ini benar kayaknya kamera. Ininya tulisnya masuk kamera, muka saya enggak kelihatan ya. Iya. Karena mereka dicoba ya wajar ya kan, uji coba enggak apa-apa lah. Gagal dikit. Allahumma ya. Ini ya. Ini doa sederhana tapi Masya Allah ya. Teman-teman. Alukal huda tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan. Al-afaf. Afaf ini bisa maknanya adalah terifah ya, terjaganya kehormatan diri. Tidak mudah mengeluh, tidak jadi pecundang dalam hidup itu, dihargai orang itu ya. Dihormati orang itu al-afaf ya. Wal ghina ya. Dan apa namanya? Kekayaan atau kecukupan harta ya, rezeki dan juga kekayaan ilmu itu ya. Ini doa ini penting, teman-teman. Itu cara minta hidayah taufik kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita semakin semangat dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan dan amal-amal soleh. Dan hidayah yang sudah kita punya pun harus dijaga. Kan ada doanya tuh. Surat apa yang tahu nggak? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat apa ya? Ada yang tahu nggak? Surah Ali Imran. Iya. Surat Ali Imran ya, halaman suratnya pertama ya, halaman apa surat halaman pertama dari Ali Imran yang pojok ya, bagian apa bawah kalau nggak salah tuh. Coba dicek aja ya. Coba di halaman pertama Ali Imran, coba yang bagian pojok ya. Baris ke berapa ya? Cek aja nanti. Yang bagian bawah. Ada tuh doanya. Ali Imran dibuka aja. Yang ini ada Bu. Nah itu bagian itu Bu. Paling bawah. Rabbana la tuzigh ada.
Ayat 9. Ya. Iya benar nggak? Ayat 8. Ali Imran ayat 8 ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Iya betul. Ali Imran ya ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana, itu baca. Karena ada ya di mana saat-saat tertentu ya kita itu betul-betul ya merasakan malas sekali buat beramal. Makanya kita minta sama Allah ya petunjuk. Jadi hidayah ya ciri atau indikator orang mendapatkan hidayah yang pertama adalah kemudahan untuk ya mengerjakan amal-amal yang saleh ya. Yang kedua ya, ini tadi secara umum ya kemudahan dalam mengerjakan amal. Yang kedua ada spesifik lagi amal-amal yang apa yang dimaksud itu yang kedua, yaitu lihat surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Yaitu gemar ya atau mengerjakan amal-amal yang dikerjakan yang ada dalam surah Al-Baqarah 1 sampai 5. Ya, teman-teman perhatikan ya, di dalam surah Al-Baqarah ya. Apa itu yang pertama? Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, beriman dengan yang ghaib. Tuh. Jadi kalau tanda-tanda orang yang dia mendapatkan taufik Allah adalah percaya dengan yang ghaib. Ya. Jadi kalau ada orang yang dia menafikan yang ghaib, berarti bukan termasuk orang yang dapat hidayah tuh. Contoh, ada orang nggak percaya adanya neraka, nggak percaya adanya surga, itu masalah. Percaya nggak dengan adanya surga, teman-teman? Percaya kan? Neraka, jangan sampai percaya surga, neraka nggak percaya ya. Maunya surga aja gitu ya, nggak bisa begitu ya. Tetap ada. Apalagi yang gaib itu apalagi sih? Mahsyar, apalagi? Pada mahsyar nanti ya dikumpulkan manusia. Apalagi yang gaib ini nggak kelihatan, apalagi? Allah, ya kan termasuk. Malaikat, ya kan? Jin. Ada orang nggak percaya dengan adanya jin. Hati-hati, itu bermasalah juga. Teman-teman ada nggak percaya? Percaya nggak dengan adanya jin? Percaya? Ya, nanti kalau nggak percaya, coba aja pegang-pegang begini ya. Yang lagi malas ibadah ya, coba begini, baca Al-Hasyr, 3 ayat terakhir Al-Hasyr. Yang huwallahu alladzi la, jangan sekarang, ntar ya. Saya udah pulang bacanya. Yang baca sekarang ya. Bacanya lagi pas saya pulang. Kemarin lagi nge-zoom ya, pas lagi nge-zoom uji-uji gitu ya, lagi kajian. Nanti coba-coba aja Bu, ya begini. Ya ibu-ibu di Zoom, coba dia di Zoom. Tat gimana yuk? Jauh gitu kan. Saya di rumah, dia di Sukabumi kemarin ya. Gimana saat? Ya udah Bu, nanti diberesin aja. Ya. Jadi, ini nanti aja ya, jangan praktekin sekarang ya nanti. Coba-coba. Jin tuh ada ya kan? Bahkan di Al-Qur'an ada surat jin kan, betul nggak? Kita harus percaya gitu. Setan ada nggak? Setan. Apa beda setan sama jin? Iya, setan sifatnya betul ya. Kalau jin, makhluk bentuknya gitu ya. Kalau karakternya. Jin itu ada yang iman pada Allah, ada yang juga tidak. Itu bagian daripada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Kita beriman. Apalagi? Wa yuqimu nas-shalah. Mengerjakan sholat. Betul nggak? Itu Al-Baqarah. Itu sholat. Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Nah, ada yang kemarin siapa tuh ya? Orang Bogor tuh. Dia bilang katanya, saya tidak mengerjakan sholat 5 waktu karena tidak ada di Al-Quran gitu ya. Ada dengar gak? Ya, temannya Panjar kayaknya ya. Dulu kan, temannya Panjar dulu kayaknya. Ya, nggak tahu dulu, sekarang udah nggak tahu ya. Padahal dulu ada yang bilang kemarin teman saya, beliau waktu itu di dosennya, kata beliau tuh rajin sekali sholatnya Bu, ketika di kampus itu ya. Nggak tahu bisa ngomong ada statement seperti itu. Mungkin duitnya banyak kali yang ini, yang transfer ya, wallahu alam. Itu ya. Nah, ini keliru ya kalau kita sholat 5 waktu. Sholat yang paling berat apa? Jamaah? Sama? Iya, itu. Tanda orang-orang munafik itu ya. Kalau di Quran gitu. Makanya kita berhati-hati ya. Kalau pas berat sholat itu. Subuh dan sholat Isya. Dan itu sholat yang sangat mendapatkan keutamaan. Apalagi? Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Rajin berinfak. Itu tanda-tanda. Jadi kalau teman-teman nanti, oh iya, saya alhamdulillah saat sholat terjaga ya, kekhusyuan juga masya Allah gitu ya. Kemudian apalagi zakat juga kita tertunaikan ya. Apalagi terus beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Dan Allah katakan dalam penghujung di ayat kelima ini, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul ya muflihun ya. Itu jadinya bahwa tanda orang-orang yang dia
mendapatkan hidayah adalah mengerjakan hal yang tadi yang kedua kita sebutkan. Yang ketiga adalah orang-orang mendapatkan hidayah itu sabar dan ridho dengan ujian. Sabar dan ridho dengan ujian. Ya. Apa? Sabar. Tadi yang keduanya itu adalah ya mengerjakan ya salat, ya beriman dengan yang gaib, membayar zakat, ada di surah Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai dengan ayat kelima. Yang ketiga apa? Sabar dalam dan ridho dengan ujian. Ini yang kadang-kadang bagian kita agak sah. Jam ini jam normal ya, sama ya? Akur ya? Nggak cepet-cepetin, nggak kurang-kurangin kan? Ya. Normal. Lewat. Sama Pak ya? Sabar dan ridho dengan ujian. Ya. Teman-teman ya, kita harus memahami ya, yang namanya manusia hidup itu pasti akan ada ujian. Ya. Hidup itu pasti akan ada namanya apa? Ujian. Ya. Itu kita bilang fitnah. Ya. Fitnah. Orang Bogor fitnah. Fitnatun ya. Jangan fitnah saya ya. Fitnah. Yang pertama ada berupa bala. Ada yang berupa ya musibah. Hidup itu ada pasti ya, ini surah Al-Anbiya ya, ayat 35. Orang hidup pasti ada ujian ya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan ya. Orang hidup tuh nggak mungkin nggak ada fitnah, pasti ada fitnah, pasti ada ujian ya. Apa itu ujiannya? Berupa bala. Ya. Bala itu Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah, surat 2 ayatnya 155. Orang setiap hidup, muslim, mukmin, fasik ya, ya munafik, non muslim ya, pokoknya beriman enggak beriman pasti akan mengalami ujian ini. Apa itu? Ya. Yang pertama adalah Allah katakan wala nabluwannakum bisyai minal khauf. Apa tuh? Rasa takut. Benar nggak? Kayak kemarin kita takut banget kan? Itu. Gara-gara Covid, benar nggak? Ketemu orang juga. Pokoknya serba inilah. Pokoknya takut. Bahkan kalau biasa naik angkot tuh, ada orang batuk kabur semua kan? Gitu ya. Jadi lebih takut dengan orang yang batuk gitu ya, sama orang bawa golok gitu ya. Orang batuk. Kadang lagi kita sholat, Allahu Akbar, yang batuk jauh kan? Udah gimana gitu perasaan ya, waktu kemarin terutama ya, gitu ya. Ini al-khauf ya, minal khauf, ketakutan. Pasti ada ketakutan. Bujangan mau nikah takutin? Takut apa? Takut punya anak misalnya, ngurus anak ya. Kalau istri perempuan berarti takut apa? Takut hamil. Itu pasti ada ketakutan. Dan setiap manusia ini nggak bisa lepas dari ini, ya. Kalau dalam psikologi apa namanya? Stres. Ya. Orang hidup pasti nggak mungkin nggak pernah stres. Pasti ada stres. Betul nggak? Setuju nggak? Ya. Kayak punya ujian semua kayaknya. Ya. Al-khauf wal ju' apa lagi? Lapar, ya. Rasa lapar. Wa naqsi minal amwal apa? Apa tuh? Kurang acis. Ya, benar nggak? Ya, kurang ini, ya, kurang duit ya kan? Kadang-kadang ya itu kalau jualan ya, betina yang terutama ya, naik turun ya kan? Ya kondisi kemarin pandemi ya, jangankan jualan, Ustadz aja lockdown, 2 tahun coba, nggak ada pensiun, kesini dikit ya kan? Iya, jadi ya itu minal apa? Wanaksi minal amwal. Kadang-kadang kita ya, kurang uang gitu ya, kurang duit ya kan. Kadang-kadang ya gaji 1,5 ya kan. Gajian tanggal 1, tanggal 5 2, kebanyakan kasbon ya. Itu manusia ya kan. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada itu. Apalagi minal amwal wal anfus apa?
jiwa ya. Sakit ya kan? Ya. Depresi, ya hal-hal itulah kejiwaan kita. Kadang kelelahan ya, keletihan ya, lesu. Yang namanya orang hidup itu ini pasti akan, apalagi wasamarot. Wasamarot apa samarot tuh? Kalau dalam bahasa Arab itu ada namanya, nanti ini ya untuk membedakan saja. Ada samaroh, ada fawakih ya. Ini sama-sama buah. Kalau ini buah yang sudah dipetik ya, yang biasa suka ada di sini nih buahnya nih. Yang biasa ada di sini buahnya. Nih. Yang kalau kita ngisi talim kan sudah ada buah di sini nih, ya. Bercanda gitu. Guyan doang gue. Ya. Ini, jadi kalau buah di sini namanya itu fawakih, ya. Yang di sini, ya. Kalau di sini, ini samarah ini buah yang di pohon. Ya. Maksudnya apa? Jadi wasamarah itu adalah ujian misalnya gagal panen ya. Jadi kalau misalnya kita ya udah berharap, oh punya pohon anggur ya, oh di apa namanya, wah kita panen nih, pohon pisang, kita apa? Padi ya kalau drama itu, padi, wah kita sudah lagi nih, nanti nandur apa segala macam, apa semangat gitu ya, apa namanya? Panen lah pokoknya. Beras apa segala macam. Tapi tiba-tiba ya apa? Kemarau, apa ada angin, puting beliung, kemudian banjir apa tiba-tiba kemudian ya diuji dengan apa? Gagal ya, gagal panen ya. Ya kalau kita bilang dalam bisnis ini apa? Istilahnya Pak, gagal panen itu. Apa? Cash flow atau apa tuh masalah. Jadi tidak bangkrut lah ya. Kita berharap wah ini kita belanja misalnya sekian, kemudian nanti kan pasti akan untung dari per bisnis baju aja keuntungan sudah sekian, udah berharap begitu ya, ternyata akhirnya tidak jadi. Ini kan ini ujian. Jadi kebangkrutan ya, ketidaknyamanan dalam berbisnis, dalam berusaha, pertanian, ini pasti orang hidup tuh pasti akan untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Teman-teman, kalau hilang HP, handphone, apa yang teman-teman lakukan? Nangis. Satu, apalagi kalau hilang motor, diinpus. Ya. Apa tadi? Nangis ya kalau handphone. Kalau hilang motor, hilang duit, hilang laptop. Banyak kan sebagian antara kita. Dan ini penyakit kita juga ya. Kadang-kadang kalau ada orang kehilangan barang, kebanyakan nanya. Nanya ke siapa? Ayo. Nanya ke Ustadz Dukun. Uskun. Pak Haji kamari teh leungit eta de laptop di mana nya? Tolong pancarikan ya. Pangteangan ya, teangkan ya. Cariin di mana itu ntar kayak kemarin di Ciomas tuh. Diginiin, ada orang nanya begitu, ketemu motornya. Carinya pakai bawang. Pakai bawang. Jadi ada kayak Ustadz Dukun gitu ya. Dia tapi sekarang beliau yang itu lagi saya ruqyah dia bertobat. Kata beliau, saat saya udah beberapa kali menemukan barang-barang yang hilang. Kata beliau. Orang Bogor. Dia tempat nanya, saya baru tahu ya, beliau itu tempat nanya orang. Ya. Beliau kerja, dia karyawan gitu ya, di satu rumah sakit. Dan kemarin ketika di ruqyah muntah darah. Ya. Saya tersisa katanya. Kenapa tersisa? Karena ada yang tidak beres pada diri saya. Itu seperti itu. Nah ini jadi sebuah, permasalahan ya. Makanya teman-teman kalau hilang barang, jangan. Kalau terjadi musibah, apa yang kita lakukan? Hilang barang tadi, yang benar gimana? Doa. Apa doanya? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khaira minha. Ya Allah, berikan pahala terhadap musibahku ini dan ganti dengan yang lebih baik. Coba bahasa Indonesia, ikutin. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku ini dan gantilah dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan kemudian, wah baru kajian hilang duit, wah bukan. Saya pernah ya teman-teman THR itu. Pas udah dapet THR, guru SDIT dulu, hilang. Luar biasa, udah semangat tuh. Ntar mau beliin istri gini-gini ya. Mau anak beli ini ya. Pas gitu, lagi itikaf itu. Di Salman Al-Farisi, tiba-tiba hilang. Laptop juga begitu, ditaruh di kereta. Wah, luar biasa. Ramadan itu, pertama waktu itu ya. Hari pertama, udah habis ceramah, udah tebak dari Pertamina tuh, Haji. Wah, amplopnya udah ketahuan tuh. Wah, amplopnya ada isinya tapi ya. Bukan amplop doang ya. Ada isinya, kemudian, wah, udah senang lah pokoknya. Ternyata hilang, diambil orang. Sakit kan? Sakit, nggak enak. Nah, itulah. Minal amwal wal anfus ya. Itu begitu. Tapi kalau kita yang benar apa? Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, berikan pahalaku
terhadap musibah ini dan ganti dengan lebih baik. Karena bisa jadi itu musibah hilang, apa barang kita hilang, itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah katakan sabar. Pasti baik. Ya, Allahumma ajirni ya atau Allahumma ajurni fi musibati. Nanti bisa dicek aja di Google gampang. Doa ketika musibah itu muncul nanti. Gampang aja ntar dihafalin ya. Ini teman-teman sekalian ya. Ini namanya bala. Ini murni prerogatif Allah. Kita nggak bisa ada andil di sini. Nah, ini musibah. Ini sama, ini ujian juga. Ini adalah pemberian Allah, ada andil. Andil manusia. Namanya apa? Asyura. Ayat 30. Ya. Itulah. Kenapa hilang ada pengusaha kemarin? Saya nangani nih Bu Tina, ada pengusaha online hilang uang hampir 15 juta. Ya. Tertuduh terfitnahnya siapa? Tuyul. Ya. Saya sudah berapa kali teman-teman menangani orang-orang yang hilang uang. Ya. Ada dari sekitar 8 sampai 10 orang itu, seingat saya. Itu hampir 8 orang itu yang ambil siapa? Kalau enggak istrinya, ya, maaf ya. Itu anaknya atau pembantunya. Yang tuyul tuh kemungkinan besar kayak sangat kecil. Yang ada tuh di Green Glen aja yang kemungkinan tuyul tuh. Karena hampir semua rumah Green Glen sini nih, Kantong Sanjaya. Tuh hilangan duit, itu hilangnya tuh paling 50.000 ya, 20.000, tapi semua hampir rata. Nah, akhirnya kita adakan deh, Bu, ini aja ruqyah masal aja, saya edukasi nanti cara meruqyah rumah. Kalau saya ke rumah-rumah kan capek, ibu aja bentengi rumahnya, jangan ada patung, saya bilang lukisan ini, lukisan makhluk hidup jangan, kita jelasin semua kan. Terus alhamdulillah tuh aman waktu itu. Ya, paling itu sama yang di Batam. Tapi yang lain rata-rata tuh sampai ada yang hilang 2 juta. Tak 2 juta. Ini pasti tuyul, istrinya juga. Oh ini tuyul. Tenang aja Pak, nanti caranya saya kasih tahu kan tipsnya gitu. Gini. Nggak bisa di sini ya, kasih tahunya itu ada ya caranya. Terus saya pas itu ketahuan, ketemu. Gimana tuyul? Iya, tuyulnya berkerudung katanya. Oh siapa? Teman tidur kata dia gitu, istrinya. Ngambil uang sampai 2 juta. Dan kemarin nggak lagi cek sama kita juga. Itu berapa kasus begitu. Bahkan ada sampai tulisan, saya Nyai Siwi. Saya jangan macam-macam tulisan merah kayak darah itu teror luar biasa di Batam itu. Terus yang ngambil siapa? Anaknya. Kalau kehilangan tuh jangan terlalu tertuduh tuyul. Ya. Pada kasihan tuyul. Bapak ya. Maaf ya. Apa-apa tuyul. Apa-apa jin ya. Ini kasihan ya. Dia terfitnah dia, ya kan. Kata jin nih, wah ntar saya. Udahlah besok kita serang semua rumahnya. Tuh, mana Bu Silvi ada enggak? Ya. Hati-hati, jangan disalahin tuyul ya. Kadang-kadang kita sendiri lalai. Kenapa dia hilang uang? Karena zakatnya tidak hitung dengan benar rata-rata. Ya. Kenapa sakit-sakitan? Bisa jadi sedekahnya. Kenapa hidupnya nggak mau naik-naik pangkat? Ada ini salah satu pejabat. Karena lupa sama orang tua, ini musibah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Kenapa belum punya anak? Karena ada ucapan pernah ngomong. Ya, kalau saya nikah sama orang Indramayu, ya misalnya ya. Saya nggak mau pergi ke Indramayu, atau saya bersumpah nggak mau nikah sama orang Indramayu, atau kalau saya mau nikah, saya mau 2 tahun 3 tahun nggak mau punya anak dulu. Nah itu musibah itu muncul karena sumpah-sumpah dia, karena dosa-dosa dia. Nah kalau ini kan murni pemberian Allah ya. Makanya saya sering konseling orang ini di sini, di bagian ini, dan orang selalu, Ustaz, tolong ini suami saya jangan-jangan kena setan ruqyah. Tadi ini bini saya jangan-jangan kesetanan ruqyah. Padahal bininya bukan kemasukan jin. Karena kurang diajak piknik aja. Iya kan? Apalagi pandemi ini Bu, bener. Walaupun selama ini Pak lockdown, itu alhamdulillah banyak orang stres. Ya. Maaf ya, alhamdulillah ini. Atau gimana? Iya, orang bener diundang. Kayak kemarin yang terbaru dari Lampung. Dari Lampung, Bandar Lampung ke Banten. Dari Banten ke Bandung, ngurusin rumah tangga orang ya. Sampai agak ngedrop juga dia kecapean, dia istirahat angin. Terus ya. Kemarin ada 3 hari ya saya di rumah istirahat. Ini baru mulai stamina ini lagi test drive ya, lagi coba-coba nih ya. Tapi coba juga ntar pulang malam juga sih kayaknya. Karena banyak yang butuh ya. Karena banyak yang stres, jarang piknik, jarang jalan-jalan.
Makanya ya kalau teman-teman ya yang sudah berumah tangga, hibur pasangan itu ya. Ajak, bahagiakan gitu ya. Kalau Panjara usah dibilangin lah, bolak-balik Jogja kan. Oh enggak lagi ya. Kirain. Oh lockdown ya. Lockdown apanya katanya? Lockdown apa namanya? Susah jalannya pas duitnya katanya. Ini ya teman-teman ya. Nah ini yang kedua, hati-hati. Musibah. Jadi kalau teman-teman kita banyak kerumitan hidup, Asyura ayat berapa? 30, benar nggak? Wa ma asabakum min musibat. Apa misalnya? Ini masalahnya banyak. Akidah ya. Yang banyak sih yang saya dampingi ini akidah. Durhaka, lupa nazar, ya lemah sedekah, apalagi tidak tepat hitung zakatnya, tidak tepat ya, nggak maksimal. Riba, apalagi qati'ur rahim, keliru lisan, termasuk ya. Ada anak kita nih ya, yang udah nikah deh, minta beliin motor-motoran misalnya. Bi, beliin motoran dong, Bi. Jawaban kita orang tua apa? Hah? Apa jawaban kita? Kalau yang paham, alhamdulillah, insyaallah. Nanti anak ya, insyaallah. Kalau yang ngerti, yang bener kan begini. Ya nanti nak ya berdoa sama Allah. Nanti doakan Abi, ada duitnya, ada uangnya. Nanti insyaallah, Abi belikan. Kamu berdoa ya. Juga rajin nabung, sambil ngelatih boleh juga begitu ya. Nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang bilang begini. Nak, boro-boro beli motoran, nak. Makan aja susah. Kita kan orang miskin. Kadang-kadang ada orang yang begitu ya. Kadang istrinya juga, Bi, tuh tetangga mah pada liburan ke hotel, Bi. Hotel berapa sih? Paling 500 ribu kan? Paling mahal 1 juta nih yang biasa ya, sederhana. Kadang-kadang kita ke pasangan langsung mengucapkan, boro-boro hotel. Kita mah orang miskin, kita orang nggak punya. Secara tidak langsung dia sedang mengutuk dirinya menjadi orang yang tidak punya. Paham maksud ini? Makanya hati-hati, gitu ya. Juga bukan berarti pelantang-pelantang kita jadi orang kaya ya. Gitu. Ini juga nggak bahaya juga. Tapi itu hati-hati. Ini keliru lisan. Ya. Kan ada orang gitu ya. Kemarin saya baru mendampingi di daerah Citrap. Jadi ada orang yang sudah kena sihir tuh hampir berapa tahun. Tuh ketemu saya gini. Tangannya udah gini-gini. Luar biasa. Saking efeknya luar biasa. Tapi ternyata setelah diobservasi panjang lebar, itu yang paling keliru lisannya. Ngomong sama saya itu berkali-kali ngucapin gitu. Ya, saya mah orang nggak punya, Ustaz gitu. Ya, saya mah orang ini, Ustaz. Itu begitu. Ya, ini mah cuman gubuk, Ustaz. Mau ngomong tuh merendahkan terus. Itu hati-hati, dia terkesannya apa? Kufur terhadap nikmat Allah. Itu makanya hati-hati teman-teman. Kerja di mana? Sekarang? Teman-teman kerja di mana sekarang? Di kantor apa nih namanya? Gimana? Enak gak kerja di sini? Kadang-kadang ada kan gitu ya. Teh kerja ya enak ya, udah kerja. Ya gitulah. Namanya juga kepaksa kerjanya. Jadi tidak ada rasa syukur. Ya, akhirnya apa? Jadi masalah kerjanya. Nggak benar. Jadi dia membatasi rezekinya itu hanya dari kerjaan gitu ya. Kadang-kadang teman-teman rezeki itu pengaruh dari kerjaan bukan? Kan bukan. Rezeki itu karunia Allah ya. Bisa saja teman-teman kerja dimanapun, tapi rezeki yang Allah dapatkan tuh bukan dari situ saja. Benar nggak? Ya suami dapat bonus lah, tiba-tiba dapat warisan lah. Ada kok yang dia kerjanya jaga konter aja biasa, tapi ternyata teman-teman kontrakannya di mana-mana. Kita ngelihatnya, mohon maaf kalau nggak tahu keluarga beliau, kita akan menyepelekan gitu ya. Oh jaga konter aja gitu ya. Padahal S2 gitu pendidikan, tapi enggak ternyata. Di lain tuh dia punya usaha banyak. Nah, kita nggak pernah tahu ya rezeki itu seperti itu. Maka jangan pernah mengeluh. Apa? Lemah syukur. Ini juga masalahnya. Lemah syukur. Suami, istri ya. Nggak bersyukur punya suami, punya istri gitu ya. Pasangan. Apalagi lemah bakti. Ya. Lemah bakti orang tua. Ini juga jadi masalah. Lemah baca Quran. Jarang ngaji taklim. Ini juga jadi masalah. Nah ini menjadi musibah. Dan tadi ya kuncinya kalau ini sabar, kalau ini apa kuncinya? Taubat ya. Itu teman-teman. Jadi orang hidup itu pasti akan
menghadapi masalah. Dan wabasyiril as-sabirin, ya. Orang-orang yang sabar ini pasti akan Allah berikan ya termasuk banyak kebaikan ya. Muhtadun yang dapat petunjuk dan muflihun pasti akan mendapatkan keberuntungan ya. Jadi ada bala yang murni Allah berikan, ada yang bersifatnya musibah. Dia bala juga sebetulnya. Cuman bala yang bersifatnya ada andil kita manusia. Paham sampai sini ya itu. Ini sebabnya. Banyak lagi yang lainnya ya. Makan harta waris misalnya dan lain-lain masih banyak. Makan harta waris yang saya ketemu tuh makan harta waris. Kemudian terlibat. Yang sering tuh banyak kan ini. Akidah lemah, masalah sihir atau jimat gitu. Jadi orang Indonesia tuh kita Bogor terutama ya atau orang Sunda lah. Itu masih dekat kanu jimat. Jadi kadang-kadang sering nonton tayangan-tayangan dukun ya. Itu masih banyak. Ini banyak banget. Nanti pun yang saya dampingi yang di Depok nih siang, insya Allah kalau sehat ya, itu beliau juga sama. Anaknya depresi, cantik gitu ya, tapi maaf, gila depresi. Dan itu pernah kita dampingin yang sebelumnya, itu rumahnya luar biasa, jimatnya di mana-mana. Bahkan sampai di tanah dia, di keramik itu, ada keramik yang kita pegang, nggak sengaja, itu pas kebetulan saja ya. Ini kok agak panas gitu. Pas dibuka ternyata ada tulang babi di situ. Itu yang nanam siapa? Itu Pak Ustadz. Itu yang gitu-gitu, ini masih banyak. Makanya dakwah akidah itu teman-teman terus ya. Ini ya, jadi ada bala, ada musibah, ada fitnah. Fitnah ini tadi bisa baik, ujian itu bisa buruk. Ya. Benar gak? Naik pangkat baik gak? Baik. Ujian bukan? Ya. Nikah ujian? Belum nikah? Apalagi, iya kan? Ya, musibah juga itu ya. Nah, kenapa belum dapat jodoh? Murni pemberian Allah kah? Memang ketakutan, khawatir, kenapa belum nikah? Atau jangan-jangan ini? Ya. Ada orang yang sering cerai, ternyata dia ada nazar lupa. Orang Gunung Putri waktu itu. Dia pun punya masalah nih. Pas ketika datang saya ini ketika itu dia bilang nikah 2 kali. Cerai. Nah, itu bandar narkoba, yang kedua tukang mabok. Bapak suaminya. Ini cerai dua-duanya. Itu apa? Kira-kira bala atau musibah? Kata mereka gondoruo, bukan di sini dua-duanya. Gondoruo yang satu nih yang tertuduh lagi-lagi setan. Ternyata pas kita tanya, enggak. Ternyata beliau tuh 2. Di sini letaknya. Apa? Yang pertama beliau bekerja janji 13 tahun ya. Saya akan belikan emas buat ibu saya. Lupa. Gitu ya. Termasuk ada kemarin seorang suami Pak, kebetulan beliau dioperasi 1 kali gagal, yang kedua kali juga hampir kemarin mau dicek lagi takut gagal lagi. Menghadirkan saya minta tolong, kita dampingi ini, ternyata beliau banyak janji sekali pada istrinya. Jadi sebelum operasi yang kedua tuh dia kaget. Ada paket sepeda, ada paket handphone, ada paket berlian. Kok banyak berdatangan? Ternyata pas ngobrol dengan saya itu bertiga, ternyata beliau suami itu banyak janji kepada istrinya. Dan itu sebelum ketika pas ngobrol dengan saya bilang, nazar-nazar, janji-janji kepada pasangan pun wajib ditunaikan kalau kita mampu. Gitu, saya bilang begitu. Dan beliau sekarang beliin itu. Karena banyak nazar kepada istrinya. Wah, ini udah selesai berarti ya. Belum? Ini apa nih? Bel. Ini jamaah sekalian ya. Jadi hati-hati dalam kita. Nah, intinya tadi sabar kalau diberikan bala, kalau misalkan ini diberikan musibah kita taubat dan kembali kepada Allah ya. Itu ya. Ciri-ciri hidayah ya adalah sabar dan ridho. Sabar itu berarti kalau sabar dengan ridho apa bedanya sih, teman-teman? Kalau sabar itu berarti kita menerima dengan tanpa ini ya, bertahan, menerima, tenang, tidak mengeluh, itu sabar. Kalau ridho berarti menerimanya dengan cinta. Jadi senyuman, bahagiaan gitu ya. Jadi kalau ibaratnya kita dikasih, kalau ini mencontohkan ridho ya. Kalau seorang istri dikasih uang ya oleh suaminya misalnya kebutuhan rumah tangganya 3 juta per bulan atau 5 juta, kemudian dia dikasih uang 100.000. Kira-kira sabar apa ridho? Kalau dia nerimanya, dia terima nih, Mas, makasih ya, 100.000 buat per bulan. Padahal kan 3 juta atau 5 juta gajinya. Dia tetap senyum, berarti itu dari ridho. Dan dia nggak ngeluh, berarti itu sabar. Ya. Begitu suami dikasih racun ya. Itu nggak ridho berarti. Belum selesai urusan. Ya. Artinya dia menerima, dia tetap menerima. Tapi kalau dia nerimanya, ya udah deh. Sambil atau diterima tuh. Itu berarti tidak ridho. Kalau ridho harus senyum ya. Ya Mas, makasih. Mudah-mudahan berkah ya Mas ya.
Mas, 5 juta gaji kemana aja, Mas? Dia tanya kan boleh kan? Itu yang disimpan masuk ke rekening kamu. Oh iya, Masya Allah. Ya. Dia makasih Mas ya. Dia makanya jangan berusaha dulu ya. Kadang-kadang ada seorang istri itu begitu rumah tangga tuh. Pokoknya kalau suami itu gimana istri, istri gimana suami. Ya, makanya kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga, maka bagaimana perlakuan kita terhadap pasangan. Maka jangan banyak nuntut dulu. Kamu ya sebagai istri nggak tahu diri. Coba dong layanin saya. Kayak sebagai suami kan, saya pengennya begitu. Tapi ternyata kan nggak begitu. Harusnya sebagai orang suami, perlakukan istri dengan baik dulu kan. Nanti insya Allah istri juga akan melakukan kita suami dengan baik. Begitupun sebaliknya. Itu teman-teman sekalian ya. Nah, ini sabar. Jadi ciri apa? Orang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang 3 hal itu. Udah 1 jam. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai 3 ini. Insya Allah nanti kita bahas lagi lanjutannya insya Allah. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Enggak, silakan. Tadi yang buah itu bercanda ya Bu, Tinanya bercanda ya. Oke. Tapi dulu ada perasaan? Iya kan? Kue bolu loh. Ada pertanyaan teman-teman silakan. Ada pertanyaan apa yang mau diskusikan? Gimana kalau keliru lisan? Gimana kalau lupa nazar? Ayo. Ada yang bisa jawab nggak? Lupa nazar, ada nazar tapi lupa. Tapi menjadi terhalang, terhambat jodoh. Menjadi rumah tangganya kayak tadi tuh, ibu cerai-cerai gitu. Janji ya. Ada dia pengen ngumrohkan. Pengen kalau jual tanah laku, dia mau ini. Mau mengumrohkan keluarganya. Tapi ternyata tanahnya laku, dia lupa. Gimana solusinya? Halo? Bayar kafarot. Ya. Di Al-Maidah 89. Bisa puasa 3 hari, bisa beli pakaian 10 setel buat fakir miskin, atau it'amu asyarata masakin, kasih makan ke 10 fakir miskin. 1 nazar. Ya. Oh iya, saya dulu janji pernah gitu ya. Kalau saya kerja di Bogor ya misalnya, kerja di Bogor, saya janji setiap Jumat itu saya mau transfer ke kampung. Nah, ternyata sampai sekarang belum transfer. Maka segera transfer. Terus batalkan janji itu. Yang sunnah itu kan sunnah tadi. Sedekah itu kan sunnah, jangan jadi wajib. Udah batalkan. Batalkan dengan apa? Bayar kafarat tadi. Gitu ya. Apa? Beli 10 box nasi atau masak, kasih ke fakir miskin. Gitu ya. Kemarin ada seorang anak ya, sekolah Islam terpadu, Bapak Ibu. Beliau ngomongnya kasar sekali. Ternyata setelah kita dampingi, ibunya yang setiap hari yang kasar. Jadi anak itu ngomong kasar karena diajarin oleh ibunya. Ibu kalau marah tuh apa? Kalbun. Tuh kalbun ya. Khinzirun. Ya, ini khinzirun. Bagong. Ya. Saya nggak enak ngomongnya. Sama kirdun. Kirdun. Ya. Ua. Ya, nyemot. Ya. Itu ngomong ke anaknya begitu. Ya, pokoknya kalimat-kalimat kotor. Nah, itu untuk menebus itu apa? Bayar kafarot. Ya. Makanya kalau terutama orang tua. Kamu ya bandel, nakal, gak punya otak ya, bergaul sama gembel kamu nanti. Ya itu yang gitu-gitu tuh, hati-hati. Ya, banyak kejadian begitu. Kamu ngaselin Abi terus, ya Abi doakan kamu. Ah itu, hati-hati. Akhirnya betul-betul jadi kutukan. Mereka kalau ada yang gitu, tarik lagi ucapannya dengan apa? Bayar kafarat. Ya. Al-Maidah 89. Itu ya, nanti dicek lagi. Karena banyak orang-orang hidup tuh gitu, Bapak Ibu. Yang saya dampingin, Pak, hari-hari itu. Orang-orang banyak lalai dari segi hal itu. Ya. Ya mudah-mudahan Allah jaga ya. Makanya lisan tuh hati-hati. Termasuk tadi, saya mau orang miskin. Saya mau orang nggak punya, jangan ngomong gitu. Ya. Kita ada Allah. Walaupun kita nggak punya, kita punya Allah. Allah pasti memampukan kita. Dalam hal apapun. Kayak misalnya ada kemarin ngobrol sama salah satu bisnismen, pengusaha. Dia mengucapkan kalimat begini, ya yang makin sukses sih bukan saya, Tad. Bos saya. Saya mah ya gini-gini aja hidupnya. Hati-hati kan, sederhana kalimatnya Bapak Ibu ya. Tapi itu doa bagi dirinya. Ya emang gitu-gitu aja hidupnya. Gitu ya. Bahkan kemarin saya mendampingi salah satu, ada berapa klien terbaru itu Pak Anjar, S2 Mesir. Yang satu S1 Mesir. Itu jadi klien saya di Kota Bogor sama di Bandung.
itu ada masalah-masalah yang mungkin kalau menurut kita beliau harusnya menjadi seorang yang setidaknya ya punya kapasitas lah. Apa dosen apa ngajar ini enggak sama sekali gitu. Kayak enggak bermanfaat, terkesan ilmunya. Ternyata tadi mengalami banyak lisan-lisan yang keliru dari orang tuanya, sumpah-sumpah serapah gitu. Dan beliau kerja pesantren dirapah sebelumnya. Jadi tidak dapat restu dari Ustaz Zain, Ustaz Zain waktu itu. Ya Allah alam bisawab ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Cukup. Ini pertemuan keberapa, Pak? Kalau sama saya pertama berarti ya. Tadi masuk ini YouTube. Ya alhamdulillah. Suaranya ada ya? Ya alhamdulillah. Baik, dan bisa bermanfaat, ya bisa berfaedah buat kita semuanya. Doanya nih. Tadi mana? Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan Allahumma ajirni fi musibati itu doa ketika dapat musibah ya. Berarti hari ini dapat 2 doa. Ingat, 2 doa. Kalau sampai tes lagi nanti Mas saya mah ya. 1 doa Allahumma inni as'alukal huda, yang kedua doa ketika dapat ujian atau musibah. Itu harus ada outcome ya. Jadi kalau pengajian itu harus ada ini nanti outputnya apa teman-teman supaya bisa buat dalam kehidupan bermanfaat ya. Demikian tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.